Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurutami, NIM 20210501020003, Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan membahas tentang pembiayaan. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama pengertian pembiayaan, kemudian yang kedua unsur pembiayaan, yang ketiga tujuan pembiayaan, yang keempat fungsi pembiayaan, yang kelima jenis-jenis pembiayaan, dan yang terakhir yaitu kualitas pembiayaan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian pembiayaan. Nah, pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Selanjutnya, unsur pembiayaan. Unsur dari pembiayaan meliputi beberapa hal. Yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Yang kedua, kepercayaan, di mana kepercayaan adalah keyakinan dari si pemberi pembiayaan bahwa si penerima akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu yang ditentukan. Yang ketiga, kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Yang keempat, jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang disepakati. Yang kelima, resiko, di mana adanya tegangan waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan. Dan yang keenam, balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman. Balas jasa ini biasa dikenal dengan bagi hasil atau margin. Selanjutnya, tujuan pembiayaan. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, serta perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Tujuan utama dari pemberian pembiayaan antara lain yang pertama yaitu mencari keuntungan atau profitability, yang kedua safety atau keamanan, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, yang ketiga membantu usaha nasabah, dan yang keempat membantu pemerintah. Dengan adanya pembiayaan maka akan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Baik, kita lanjut ke fungsi pembiayaan. Keberadaan prinsip bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur. Kemudian yang kedua, membantu kaum duafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional. Dan yang ketiga, membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan. Selanjutnya, jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produk dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kemudian pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan bentuk
keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan investasi adalah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal atau capital goods serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Yang pertama, pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja mencakup 3 hal, yaitu modal kerja bruto, dan modal kerja neto. Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Nah, modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula. Selanjutnya, modal kerja neto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Yang kedua, pembiayaan investasi syariah. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud memperoleh imbalan, manfaat, atau keuntungan di kemudian hari. Ciri-ciri pembiayaan investasi yaitu untuk pengadaan barang-barang modal, kemudian mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, serta berjangka waktu menengah dan panjang. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas atau projected cash flow yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran atau pembayaran kembali pembiayaan. Dalam memberikan pembiayaan investasi, bank dapat memberikan keuntungan yakni melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat. Kemudian memperhatikan peraturan pemerintah tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Selanjutnya, jangka waktu pembiayaan maksimal 12 tahun. Dan yang terakhir, memenuhi ketentuan-ketentuan bankable yang berlaku, seperti penerima pembiayaan dan jaminan. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif syariah. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembiayaan konsumen akad murabahah, pembiayaan konsumen akad ijarah, dan pembiayaan konsumen akad istisna. Pembiayaan konsumen akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga belinya dan menentukan suatu keuntungan atas barang yang dijual tersebut kepada pembeli, serta harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam pelaksanaan di perbankan syariah, bank syariah membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kemudian, bank membayar pembelian barang kepada pemasok yang ditunjuk oleh nasabah atau bank. Selanjutnya, bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nah, nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus lunas atau murabahah, atau juga bisa dengan mencicil atau bai bisaman ajil. Kemudian pembiayaan konsumen akad ijarah. Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat atau ajroh dengan jalan penggantian. Ijarah adalah akad antara bank dan nasabah untuk menyewa suatu barang atau objek milik bank, di mana bank mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Di akhir periode penyewaan, nasabah diberi kesempatan untuk membeli barang atau objek yang disewanya. Lanjut, pembiayaan konsumen akad istisna. Istisna adalah akad jual beli di mana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan. Istisna adalah akad jual beli atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta oleh nasabah.
bank akan meminta produsen untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah. Setelah selesai, nasabah akan membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati bersama. Lanjut yang keempat, pembiayaan sindikasi. Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk suatu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi bank syariah lebih condong kepada proyek yang berskala besar dan akan lebih memberi manfaat apabila disalurkan untuk kepentingan kemaslahatan umat seperti pembiayaan pendirian sekolah dan perguruan tinggi, pendirian rumah sakit dan bersalin, serta koperasi unit desa berdasarkan prinsip syariah. Yang kelima, pembiayaan berdasarkan takeover. Pembiayaan berdasarkan takeover adalah salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah yang membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Dalam pembiayaan berdasarkan takeover ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu hutang pokok plus bunga dan hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qard karena alokasi penggunaan qard tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian, dalam memberikan pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yaitu pembiayaan takeover atau pembiayaan non-takeover. Yang keenam, pembiayaan letter of credit. Pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Pada umumnya, pembiayaan LC dapat menggunakan beberapa akad. Yang pertama, pembiayaan LC impor. Akad yang digunakan yaitu wakalah bil ujroh, wakalah bil ujroh dengan qard, murabahah, salam atau istisna dan murabahah, kemudian wakalah bil ujroh dan mudharabah, musyarakah, serta wakalah bil ujroh dan hawalah. Pembiayaan ekspor. Akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan LC ekspor adalah wakalah bil ujroh dan qard, wakalah bil ujroh dan mudharabah, musyarakah, serta bai dan wakalah. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan merupakan penilaian atau suatu alat bank untuk menilai tertagihnya atau kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah, di mana kriteria dalam menilai kualitas pembiayaan yaitu yang pertama, prospek usaha dari nasabah, kemudian kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.